Selama ini, banyak orang yang mengenal penyakit asma sebagai salah satu penyakit kambuhan yang menimbulkan bahaya hanya ketika terjadinya serangan saja. Tak banyak yang sadar bahwa sebenarnya penyakit ini tergolong mematikan dan dapat merenggut nyawa seseorang kapanpun dan dimanapun. Belakangan, bahaya penyakit asma kembali mendapat perhatian besar dari publik. Tepatnya pada saat tersebarnya berita meninggalnya istri dari komedian Tukul Arwana, Susiana, yang ternyata disebabkan oleh serangan penyakit asma. Menurut informasi yang beredar, istri dari pelawak terkenal ini memang menderita penyakit asma sejak lama karena riwayat asma dalam keluarganya. Namun yang mengerikan, meninggalnya Susi terkesan mendadak karena tak ada tanda-tanda serta gejala sedikit pun sebelumnya. Lalu sebenarnya seperti apakah bahaya penyakit asma dan mengapa penyakit ini bisa sampai menyebabkan kematian? Mari kita telusuri bersama-sama. Nama penyakit asma dalam bahasa Yunani adalah asthma yang berarti terengah. Pada awalnya penyakit asma terdeteksi di daerah Mesir kuno dan para penderitanya biasa diobati dengan cara meminum ramuan dupa yang dikenal sebagai kifi. Menurut ilmu kedokteran, penyakit asma merupakan peradangan kronis yang umum terjadi pada saluran pernafasan. Biasanya penderita asma ditandai dengan gejala yang bervariasi dan berulang. Serangan penyakit asma dapat terjadi ketika saluran pernafasan di paru-paru mengalami pembengkakan, sehingga menyebabkan terbatasnya kemampuan bernafas. Hal ini terjadi karena otot dinding cabang tenggorokan mengetat dan saluran pernafasan menghasilkan kelebihan lendir yang menyumbat jalannya nafas. Penyakit asma memiliki tanda dan gejala mulai dari yang ringan hingga parah dan biasanya timbul secara bervariasi pada setiap penderita. Ada penderita yang memiliki gejala asma seperti nafas yang berat secara rutin, namun ada pula yang merasa normal dan tidak memiliki gangguan pernafasan. Hal inilah yang paling membahayakan, yaitu ketika gejala penyakit asma tak terlalu terlihat sehingga banyak orang yang tak menyadari bahwa dirinya sedang mengidap penyakit ini. Namun sebenarnya ada beberapa tanda dan gejala yang umum terjadi pada penderita asma. Di antaranya seperti nafas pendek, rasa sakit pada dada, sulit tidur karena gangguan pernafasan, hingga batuk dan perubahan suara menjadi agak sengau. Bahkan untuk penderita yang penyakit asma yang tergolong memburuk, gejala akan semakin jelas terlihat, seperti meningkatnya kebutuhan untuk menggunakan bronchodilators atau sebuah pengobatan untuk membuka jalannya nafas dengan cara mengistirahatkan otot-otot pernafasan, turunnya rata-rata maksimum aliran pernafasan, hingga bertambahnya tingkat dan frekuensi dari tanda dan gejala awal asma. Dan yang perlu diketahui pula, ternyata gejala dan serangan penyakit asma ternyata dapat digolongkan dalam 4 tahap, seperti intermittent, yaitu gejala yang terjadi 1 bulan sekali dan biasanya serangan berlangsung singkat di malam hari. Saat serangan ini terjadi, kondisi paru-paru masih dalam keadaan normal. Persisten ringan, yaitu gejala yang terjadi 1 minggu sekali dan biasanya bisa sampai menyebabkan penderita terbangun dari tidur secara tiba-tiba. Saat serangan ini terjadi, kondisi paru-paru juga masih dalam keadaan normal. Persisten sedang, yaitu gejala yang terjadi setiap hari dan biasanya serangan mulai mengganggu tidur serta aktivitas sehari-hari. Saat serangan ini terjadi, kondisi paru-paru mulai tidak normal. Persisten berat, yaitu gejala yang terjadi secara terus-menerus sekitar 3-4 kali sehari dan biasanya kambuh setiap malam. Saat serangan ini terjadi, kondisi paru-paru mulai mengkhawatirkan hingga menyebabkan penderita sampai tak bisa beraktivitas. Terdapat beberapa teori yang mengungkapkan bagaimana seseorang dapat terkena penyakit asma. Salah satunya adalah teori yang mengungkapkan bahwa penyakit ini terjadi karena lingkungan rumah yang terlalu bersih. Peneliti berpendapat bahwa sistem kekebalan tubuh seseorang perlu ditantang dengan paparan bakteri yang ada di lingkungannya.
Jika lingkungan terlalu bersih, maka sistem kekebalan tubuh pun tak akan bisa menjadi dewasa dan secara terus-menerus akan bereaksi berlebihan terhadap hal-hal yang menyebabkan alergi. Sementara itu, teori lain mengungkapkan bahwa peningkatan jumlah penderita asma terjadi karena pengurangan konsumsi antioksidan yang penting seperti vitamin A, C, dan E. Selain dua teori tadi, ternyata ada pula sebuah penelitian di Skotlandia yang mengemukakan bahwa seorang anak yang terlalu banyak mengkonsumsi lemak dan kurang vitamin akan berisiko terkena asma 6 kali lebih tinggi. Memang masih tidak pasti sebenarnya teori dan penelitian mana yang paling tepat dalam mengungkapkan penyebab penyakit asma yang sesungguhnya. Namun banyak yang meyakini bahwa kombinasi dari faktor keturunan dan faktor lingkunganlah yang menjadi penyebab utamanya. Di samping itu, faktor seperti adanya alergi dari benda yang melayang di udara, seperti yang berasal dari bulu hewan dan debu, polusi udara seperti dari asap rokok dan kendaraan, udara dingin, tingkat emosi dan stres yang tinggi, serta alergi terhadap makanan dipercaya sebagai faktor lain penyebab timbulnya penyakit ini. Ada pula yang menyebutkan bahwa meningkatnya risiko penyakit asma pada penderitanya dapat disebabkan oleh faktor kegemukan, berat badan yang terlalu rendah sejak lahir, hingga seringnya mengalami infeksi saluran pernafasan ketika kecil. Banyak yang masih bertanya-tanya bagaimana penyakit ini dapat menyebabkan sebuah kematian, bahkan kadang hingga terkesan mendadak. Sebenarnya, kebanyakan kematian yang disebabkan oleh serangan penyakit asma adalah hasil dari gejala-gejala yang menumpuk dan semakin parah. Kelalaian serta tingkat kepedulian yang rendah dari penderita pun semakin memperburuk keadaan. Menurut Dr. Martin Partridge dari National Asthma Campaign, kematian akibat asma memang sangat jarang. Penyebab utamanya adalah karena saat serangan asma terjadi, saluran nafas tertutup dan pasokan oksigen ke otak menjadi terhenti. Maka dari itu, penanganan terhadap penderita asma tidak boleh terlambat. Yang mengerikannya, penderita penyakit asma tidak dapat diprediksi seberapa lama dapat tahan terhadap serangan yang sedang terjadi. Timbulnya serangan pada malam hari atau saat penderita sedang tertidur membuat pertolongan seringkali datang terlambat. Hal inilah yang pada akhirnya menimbulkan kematian akibat serangan penyakit asma semakin meningkat. Begitupun yang menimpa pada Susiana, istri dari Tukul Arwana, yang mendapat serangan asma namun tidak mendapatkan pertolongan dengan cepat. Yang menyedihkannya, menurut data yang dikeluarkan WHO pada bulan Mei tahun 2014 lalu, angka kematian akibat penyakit asma di Indonesia mencapai 24.773 jiwa atau sekitar 1,77% dari total kematian penduduk. Data ini pun sekaligus menempatkan Indonesia di urutan ke-19 dunia sebagai negara dengan kematian terbanyak akibat asma. Ini perawatan penyakit asma selalu bergantung pada obat-obatan, salah satunya adalah inhaler. Inhaler berfungsi untuk membuat otot saluran udara menjadi lebih tenang sehingga saluran udara bisa terbuka. Namun nyatanya inhaler hanyalah berguna sebagai alat pencegahan, bukan penyembuhan. Seperti yang diketahui bersama, penyakit asma sesungguhnya memang tidak dapat disembuhkan, namun gejalanya dapat dikontrol dan dicegah sejak awal. Satu hal yang paling penting dalam hal pencegahan penyakit asma, yaitu penderita haruslah mengetahui apa yang memicu serangan asma pada dirinya dapat terjadi, sehingga berbagai kemungkinan buruk dapat segera dikendalikan. Misal, jika dikarenakan alergi polusi atau asap rokok, maka sebaiknya penderita menghindari tempat-tempat berudara kotor dan berhenti merokok. Atau jika dikarenakan alergi bulu hewan, maka sebaiknya penderita menjaga jarak terhadap hewan-hewan berbulu. Namun bila seseorang telah terlanjur mendapat serangan asma, sebaiknya segera diberikan pertolongan pertama agar dapat terhindar dari berbagai hal berbahaya seperti terjadinya kematian. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk para penderita. Tenangkan penderita.
Cara ini sangat tepat untuk membuat penderita merasa aman sehingga ia dapat mengontrol pernafasannya. Bantu penderita untuk duduk dan istirahat. Cara ini terbilang tepat karena dengan posisi duduk, pernafasan akan berlangsung dengan baik. Segera berikan inhaler. Sebaiknya penderita dibantu dalam menggunakan inhaler karena saat serangan terjadi, biasanya penderita akan merasa panik. Tetap awasi keadaan penderita. Hal ini yang paling penting dilakukan agar tidak terjadinya hal berbahaya. Memang sangat banyak gejala dan penyebab yang dapat memicu terjadinya penyakit asma. Dan berbagai gejala serta penyebab ini bervariasi pada setiap penderita. Satu hal yang wajib digarisbawahi, yaitu meskipun penyakit ini tergolong mematikan dan tidak dapat disembuhkan, namun perawatan dan pengobatan yang tepat dapat mengontrol berlangsungnya serangan penyakit asma yang dapat merenggut nyawa seseorang. Pemirsa, itulah informasi yang dapat kami bagikan mengenai penyakit asma. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk Anda.